Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Santriwan dan santriwati peserta pesantren Ramadan tingkat SMP dan MTS sekota Padang. Dalam suasana pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita tetap di rumah, walaupun demikian yang namanya ibadah tetap harus kita laksanakan, begitu juga dengan pesantren Ramadan tetap kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini, Ananda semua akan bersama dengan Ustadz Febrianto, guru SMP Islam Terpadu Budi Mulia, dalam materi akhlak dalam bergaul. Di materi kita, akhlak dalam bergaul. Selanjutnya, kita bahas terlebih dahulu apa itu akhlak. Akhlak adalah perangai, budi pekerti, tabiat, tingkah laku, kebiasaan, dan lain-lain sebagainya. Jadi perilaku yang melekat pada diri kita. Kalau menurut istilah, akhlak itu adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang memunculkan perbuatan yang datang secara tiba-tiba, tanpa dipikirkan. Nah, itulah yang akhlak. Kemudian, selanjutnya akhlak itu terbagi kepada dua. Yang pertama, akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Akhlak karimah juga ada. Akhlakul karimah juga ada orang yang menyebutnya. Apa saja itu? Ada bisa bersyukur, ada bersabar, ikhlas, amanah, jujur, adil, tawaduk, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Contohnya tergesa-gesa, ria, dengki, takabur, bakhil, buruk sangka, tamak, pemarah, dan lain-lain. Kemudian, akhlak yang kita harapkan pada pribadi seorang muslim adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mahmudah. Bagaimana cara membentuknya dalam diri kita? Apa yang harus kita miliki? Yang pertama yang harus kita miliki adalah ilmu yang baik. Ya, maka tuntutlah ilmu. Yang kedua adalah ibadah. Jadi perbaiki ibadah. Dengan ibadah kita yang baik, insya Allah akan melahirkan akhlak yang baik juga. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasulullah. Ya. Kenapa begitu penting? Apa alasannya? Yang pertama, akhlak adalah faktor penentu derajat seorang muslim. Yang kedua, akhlak merupakan buah dari ibadah. Yang ketiga, keluhuran akhlak amat berat timbangannya di akhirat kelak. Bahkan akhlak lebih utama daripada ibadah. Seperti kisah seorang perempuan. Dia memiliki air cadangan untuk beribadah. Kemudian tetangganya kehabisan air, minta air kepada dia. Dia menolak karena untuk beribadah nantinya. Dia gunakan untuk beruduk. Ternyata perempuan ini masuk neraka. Kenapa? Ya, karena kikir terhadap tetangganya. Jadi kita juga harus cerdas. Kemudian selanjutnya, semakin baik akhlak suatu masyarakat, maka kualitas masyarakat itu juga semakin baik. Itulah pembahasan tentang akhlak. Kemudian yang kedua, pembahasan kita adalah pergaulan.
Apa itu pergaulan? Asal katanya adalah gaul. Jadi gaul. Apa itu? Pergaulan itu adalah satu cara seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Tanpa bergaul dengan orang lain, maka kita tidak bisa menjalin silaturahmi, tidak bisa berteman, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terpenting adalah etika dalam bergaul tersebut. Bagaimana etika dalam bergaul? Kita hidup ini menjalin dua hubungan. Yang pertama hubungan vertikal, hubungan dengan Allah, hablum minallah. Yang kedua hubungan horizontal, yaitu hubungan kita sesama muslim. Nah, inilah hubungan kita sesama muslim, inilah yang harus kita bentuk dengan pergaulan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu, hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, sehingga dia menyayangi saudaranya seperti dia menyayangi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, inilah begitu pentingnya kita menjalin hubungan baik dengan orang lain. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, ada 3 hal penting yang harus kita terapkan. Yang pertama, ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua, tafahum, saling memahami. Yang ketiga, ta'awun, atau saling menolong. Selanjutnya, tata cara bergaul dalam Islam. Nah, jadi bagaimana dengan siapa kita bergaul, bagaimana tata caranya, itu semua sudah diatur dalam Islam. Yang pertama, kita bergaul dengan orang tua kita. Nah, bergaul dengan orang tua dan guru. Ini pembahasannya khusus ini. Jadi Ustaz tidak panjang-panjang di sini. Yang kedua, bergaul dengan orang yang lebih tua daripada kita. Orang yang lebih tua ini memang umurnya yang lebih tua atau pikiran, wawasannya yang lebih luas daripada kita. Dan yang ketiga, memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada kita, seperti pemimpin-pemimpin kita. Nah, jadi kalau mereka berkata, harus kita dengarkan, harus kita hormati, kita ikuti apa ajakannya kalau ajakannya itu baik. Kalau seandainya dia salah, maka wajib pula bagi kita untuk menegurnya. Kemudian selanjutnya bergaul dengan yang lebih muda. Jadi kalau yang lebih muda, yang lebih kecil daripada kita harus kita sayangi. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghira walam ya'rif haqqan kabira." Yang artinya, bukanlah termasuk golongan umatku orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak memahami hak-hak orang yang lebih besar. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian selanjutnya bergaul dengan teman sebaya. Berarti orang yang sebaya dengan kita, yang seusia. Bergaul dengan orang yang seusia kita kadang-kadang menimbulkan problema. Nah, seperti kadang-kadang kita dizolimi, kadang-kadang kita tersakiti. Namun hal itu kita harus kita terima dan kita selesaikan dengan cara yang baik. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang bergaul dengan sesama mukmin serta dia bersabar terhadap ujian dalam gangguan itu, mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan orang lain dan tidak tahan uji. Jadi kita bergaul dengan orang lain, kita mendapatkan masalah, dan kita bersabar terhadap masalah itu. Nah, itu kita derajatnya lebih tinggi. Artinya mendapatkan pahala gitu, kalau kita bisa menyelesaikan masalah. Itu maksudnya. Selanjutnya, dalam bergaul sesama sebaya, teman sebaya kita, kadang-kadang juga terjadi perselisihan. Maka perselisihan itu yang ditoleransi dalam Islam hanya 3 hari.
Jadi setelah 3 hari, wajib bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita. Dan yang terbaik di antara orang yang bermusuhan itu adalah orang yang pertama kali menegur dan mengucapkan salam kepada lawannya. Kemudian bergaul dengan lawan jenis. Bergaul dengan lawan jenis, yang pertama kita harus menjaga pandangan. Apalagi bulan Ramadan, jaga pandangan. Yang kedua, tidak bersentuhan kulit. Jangan, hindari bersentuhan kulit, bersalaman. Hindari berdua-duaan. Nah, dan yang terpenting bagi anak-anak Ustaz, hindari pacaran. Nah, inilah bergaul dengan lawan jenis. Kemudian selanjutnya dalam bergaul itu yang harus kita kembangkan adalah rasa tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Rasulullah bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin terhadap orang mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang satu bagian menguatkan bagian yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tasamuh, saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Inilah yang harus kita kembangkan dalam bergaul sesama muslim. Mungkin demikian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Adapun kesimpulannya adalah akhlak yang baik dalam bergaul di dalam masyarakat sangat penting bagi kita untuk menjaga dan keutuhan persaudaraan sesama muslim maupun sebangsa dan setanah air. Jadi mari kita jalin hubungan sesama kita jalin ukhuwah Islamiyah dengan pergaulan yang baik. Dengan mengikuti tata krama dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian dari Ustadz. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.